hadis Nabi yang sahih. Manusia yang banyak ini rusak dan bagusnya tergantung kepada dua pasukan. Pasukan pertama ulama, pasukan kedua pejabat. Kumpulan daripada riwayat-riwayat hidup. Ada tabaqatus Syafi'iyah. Ini khusus mengisahkan riwayat hidup ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Mulai murid Imam Syafi'i sampai kepada zaman yang mengarang itu kitab. 10 jilid, sejilidnya kurang lebih 2 jari. Tabaqatus Syafi'iyah. Ada lagi Tabaqatul Kubra. Ini 2 jilid, kurang lebih 3 jari, gana daripada nang tadi sabijinya, daripada nang 10 tadi. Ini khusus sejarah riwayat hidup mulai lahir sampai mengaji lawan guru anu sampai di antara keistimewaannya ini sampai gawiannya ini hobinya ini wafat pada tanggal sekian sikum sambung ulang sikum. Ini Tabaqat Al-Kubra dikumpulkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani atau yang disebut Sya'rawi atau Sya'rawi. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi atau Sya'rani ini keturunan daripada yaitu seorang raja yang sangat adil bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini keturunan daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab yang kawin dengan anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dalam mengatakan lagi Umar bin Abdul Aziz keturunan daripada Muhammad bin Hanafiyah. Hanafiyah ini bini Sayyidina Ali sesudah wafat Siti Fatimah. Sesudah wafat Siti Fatimah melawan Hanafiyah beranak Muhammad. Muhammad ini melahirkan sampai kepada Raja Umar bin Abdul Aziz, raja yang soleh. Dan tandanya raja yang soleh, sekelilingnya itu disebut wazir. Kalau sekarang adalah yang disebut kabinet. Semuanya ulama dan tidak ketinggalan nang masih kanak-kanak tapi ulama. Jadi bukan hanya ulama nang tuha-tuha aja, sampai nang tahanumnya pun diumpatakan dalam kabinet, tapi semuanya ulama. Ini sebagai
tafsiran, apa putusan. Walhasil Raja Umar bin Abdul Aziz ini seperti mayat, digerakkan, didiamkan oleh wuzara, oleh apa tadi, kabinetnya tadi. Sedangkan kabinetnya ini semua ulama, artinya yang menguasai al-jami' bainas syariah wal haqiqah wat thariqah. Nah, maka itulah yang disebut sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Hadis Nabi yang sahih. Manusia yang banyak ini rusak dan bagusnya tergantung kepada dua pasukan. Pasukan pertama ulama, pasukan kedua pejabat. Apabila yang dua ini soleh, idza sholuha, apabila soleh keduanya, sholuhan nas, seluruh manusia menjadi soleh. Manusia itu ada yang kafir, ada yang Islam. Walhasil istilahnya kambing lawan macan itu bakawal. Apabila rusak yang dua ini, maka kambing lawan kambing bertampuh, apalagi macan lawan kambing kada kepala hancur si kambing. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi Tabaqat al-Kubra yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Syahrani ini mulai daripada sahabat-sahabat Nabi, nah itu, sampai kepada ulama yang di masa situ, baik nang di negeri Sidin maupun di negeri luar. Ada lagi yang disebut kitab namanya Nurul Absar. Ini khusus membicarakan riwayat hidup kulawarga Rasulullah, mulai bini Sidin sampai kepada sahabat, sampai kepada anak cucu buyut intah cicit cuit gamit, anak gamit, cucu gamit, dan sampai kepada yang ada di zaman pengarang kitab itu. Banyaklah lagi daripada sirah-sirah itu yang disebut tabaqat itu tadi. Nah, ada lagi yang dinamakan tabaqatus sufiyah. Ada lagi yang dinamakan Siratul Halabiyah. Ada lagi yang dinamakan Hulyatul Awliya, 10 jilid, ada yang 12 jilid. Nah, apabila kitab-kitab tarikh dan sejarah-sejarah ini sudah ada dan sudah dilajarkan dengan guru, sudah ditashih, dibetulkan, nang labih nang kurang, lalu kita baca, kita pelajari satu persatu
sebagai mengisi akal kita ini. Karena akal kita ini harus dipenuhi dengan ilmu, supaya si akal kita ini jangan kalah dengan musuhnya. Karena musuhnya akal ini nafsu, syaitan, dunia, dan manusia yang dirasuk syaitan, atau yang disebut syaitan manusia, minal jinnati wanas. Nah, jadi akal kita ini harus mamlu bil ma'arif, harus dipenuhi dengan segala ilmu-ilmu agama. Nah, lalu disebut ilmu-ilmu agama ini mulai dilatih sampai ke liang lahat. Apabila akal kita dipenuhi oleh Allah sesuai dengan takdirnya juga, maka musuhnya akal, nafsu kita dan hantu yang ada di dalam hati kita dan manusia yang seperti iblis dan dunia yang disebut raja penipu, wa man hayatud dunya illa mata'ul, itu semuanya menjadi rakyat. Nah, artinya dipimpin oleh si akal tadi. Karena si akal tadi sudah banyak mempunyai pasukan, yaitu ilmu. Nah, jadi si ilmu ini adalah askar, tentara yang membantu kepada si akal tadi. Tapi lamun si akal ini kurang tentaranya, lah jelas kalah pertempuran. Nah, terutama masalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Kita kalau sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejarah, nah itu di situ hati kita cinta lawan orang yang kita kenali itu melewat riwayat sejarah tadi. Hati kita ta'alluq, artinya selalu tergantung kepada orang itu. Apalagi yang disebut manaqib itu adalah semua keistimewaan. Setiap keistimewaan itu menarik kepada hati atau magnetis, yang disebut oleh orang sekarang magnet. Artinya itu bangsa besi berani untuk menarik cinta. Nah, sedangkan jalan kita ini bagaimana sudah dijelaskan, tariqatuna hadhihi mahabbatun la amalun. Kita dipimpin oleh guru kita adalah jalan man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan jalan al-mar'u ma'aman ahab, dan jalan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dan jalan Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin tuqarribuna ila hubbik, dan jalan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Semuanya itu jalannya adalah melewat ilmu sejarah. Disinilah keistimewaan yang diberi Tuhan kepada orang ahli sejarah, cinta kepada itu.
Jadi setiap wali ada keramat, maka sahabat Nabi semuanya wali. Keramatnya pertama istiqomah mengerjakan suruhan Allah lahir dan batin, nang ianya melihat lawan Nabi di waktu bangun, itu keramatnya itu. Ada pun keramat namanya lahi adat, ya kan? Itu terjadi yang banyaknya itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, itu yang diriwayatkan. Pada ketika beliau menjadi khalifah, beliau membaca khutbah di mimbarnya Rasulullah. Nah, sedang membaca khutbah, waktu itu pasukan tentara Islam terkepung oleh pasukan tentara kafir. Sedangkan jarak antara pertempuran dengan Masjid Nabawi, Masjid Madinah jauh banget, dan belum ada alat-alat modern seperti handphone, Samsung, atau Nokia atau apa kan ngarannya itu kalau tahu, atau Ferrari belum ada lagi, belum. Nah, atau radio rahasia belum ada lagi, atau apa ngarannya nyet-nyet aja berbunyi di sini saja. Nah, pajar apa? Pijar. Belum ada. Sayyidina Umar ini berucap, ya Sariyah al-Jabal, hai tentara Islam, bersembunyilah di sebelah gunung. Si tentara itu semua mendengar kata-kata Sayyidina Umar ini, padahal sini bersuara pada nyari biasa-biasa saja, dan tidak ada memakai mikrofon pengeras suara di Masjid Nabawi itu. Yang ada orang kada mau memakai mikrofon, bid'ah aja. Ada bahari tempat tambahan mikrofon timbul, ada di antara ulama yang mengharamkan mikrofon. Kadang mau mikrofon saja. Tapi kalau sampai separuh umur silin nukar sorong, karena silin merasa berpandai kalau kawannya aling lagi muridnya banyak. Dan putusan Muktamar NU memadakan bahwa dunia ini innamal a'malu, dunia itu dari niat, terserah niatnya. Lamun mikrofon dipakai kesan membaca kitab jadi akhirat, lamun dipakai cagar dangdut jadi dangdut. Nah, sama lawan radio, televisi dan lainnya, terserah lawan yang menyetel. Apabila disetel yang bagus, jadi yang bagus. Apabila disetel kocek tahi ya jadi itu susah. Meru mandubeh. Nah, kesalahan menyekirnya ini juga. Apabila kaset maulud namun setel, kenapa keluarnya gambar apa? Maulud kaset tinju, gambar tinju, terserahlah. Ya lah. Nah itu hukum itu keluar daripada hasil muktamar Nahdlatul Ulama. Nah itu bahari. Nah mulai Nahdlatul Ulama Kashful Anwar. Nah itu kalau di Jawa Hasyim Asy'ari. Itu setiap tanggal 14 bulan purnama diadakan Lailatul Ijtima. Bakuy
kumpul umat-umat Nahdiyin itu dalam satu tempat. Kalau di Martapura di Madrasah Darussalam diadakan pembacaan Yasin dan tahlil dipimpin oleh guru Tuha Haji Abdul Qadir Hasan. Lalu tahlil itu dihadiahkan kepada seluruh muslimin muslimat. Jadi siapapun yang Islam samunyaan keimungan dapat kiriman sebulan sekali. Nah di mana aja dapat kiriman sebulan sekali. Pokoknya pada tanggal 14 nang mati-mati barataan bagi pas keimungan. Nah samunyaan istilahnya ya kalau di dunia telah nang ngepek barataan kiriman dari sekolahan Darussalam Yasin dan tahlil. Dan di sana diadakan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, masalah-masalah yang terjadi di kampung-kampung macam-macam. Masalah itu bulan yang akan datang tanggal 14 keluarlah buku putusan daripada jawaban ulama-ulama dengan dalil yang muktamad yang kuat-kuat dalam kitab-kitab. Jawabannya ini. Lalu dicetak dibagi. Nah itu, jadi masyarakat kalau tahu halal haram bisa batal. Nah, mudah-mudahan di sekumpul ini jangan hampir batahlil seminggu 2 kali, malam Jumat, malam Senayan. Nang kataya mengganti Lailatul Ijtima. Jadi kalau bahari sebulan sekali, wayah ini sebulannya 8 kali. Mudahan nang mati-mati, samunyaan kalekekan ketawa dalam kubur. Kenyamanan, keimungan, kesenangan dikirimi oleh nang berapa ribu ini. Kalau dihitung orangnya berapa ribu. Ini berapa ribu nang datangnya. Siapa yang mengundang? Wallahu yad'u, Tuhan yang mengundang. Itu dalilnya. Nah ini diantaranya alaikum bil jamaah fa inna yadallah mahal jamaah. Untung berataan kita. Guru-guru kita, keluarga kita, ya kan? Untung. Sebab dalam doa itu semuanya ada waqarabatina, ada kerabat kita, keluarga kita. Adanya kita hadir, semuanya keluarga kita nang mati-mati dapat kiriman. Karena kita hadir, sebab doanya waqarabatina hanya kerabat kami nang empat datang. Lalu kita ada empat datang, tertinggal di dalam kerabatina. Kasihan kalau orang mati-mati. Nah ini diantara keuntungannya. Ini gawian ahli sunnah wal jamaah. Nang perlu dicatat hari ini disampaikan apakah dalilnya kita ini melaksanakan ijtima, baca Yasin, tahlil, doa arwah dan sebagainya, bersedekah sebagaimana ini malam kita insya Allah membaca riwayat hidup Habib Ali, karena Habib Ali meninggal tanggal 20 Rabiul Tsani pas hari ini di Solo. Orang malam ini kita tahlilnya, apalagi tambah 2 ulama besar nang makaramah ini. Pertama Habib Abdul Bari Al-Junaid. Ini orang apabila ziarah ke makam pakai muqaddam, tangan pakai muqaddam keluar dari kubur bersalaman dan bertanda kawah bahasa sahutan meninggal dunia. Habib Abdul Bari Al-Junaid. Nang kedua guru besar Syekh Fadal Ba Fadal. Ini di Hadramut
Jadi dua lampu merkuri yang hebat dipindah ke dalam tanah di Hadramaut. Insya Allah kena malam lamun Tuhan mentakdirkan Habib Abdurrahman ada ya kalau kena malam ulunnya kalau kaki awal diharap ozor ya menyakawa datang karena kawa datang muka ada orang lain. Jadi Habib Halil tahlilnya bimba itu Habib Abdul Bari Al-Junaid dan Syekh Fadol At-Tarimi. Nah, dan pada tertinggal juga pulang bininya Haji Mahli Haji Beah ya kalau jiran kita yang meninggal tadi malam ini tahlilnya. Riwayat Habib Ali kena barangnya siapa membaca guru dari mengesahkan kawannya kalau mengesahkan aja bisa belajarkan Habib Ali yang mengesahkan sebenarnya apa kisah Habib Ali bila lahirnya dimana mengaji sih nah ya kan apa amalan sih siapa anak cucu sih apabila meninggalnya nah apakah istimewaan sih apa wiridan sih nah itu Habib Ali kemudian kembali kepada masalah ini hadis mutawatirah tadi. Ada yang mengatakan lebih dari 80 sahabat yang meriwayatkan hadis menyapu dengan air di atas dua sepatu sebagai ganti membasuh dua kaki atau batis. Apabila hadis-hadisnya masyhur, apalagi ada yang mengatakan hadis mutawatir, lalu hatta yakfuru biha jahiduhu sehingga murtadlah orang-orang yang tidak percaya akan hadis-hadis itu. Paham kan? Atau orang yang tidak percaya lawan mas'ul lain hukumnya yakfuru kafir. Sebab pada percaya lawan hadis mutawatir. Nah, ya kan? Nang kada percaya sudah disebutkan hari Kamis tadi pertama Khawarij, nang kedua nah itu sudah bicarakan itu. Ada ahli sunnah jamaah tetap berpegang memang ada masyhur supaya itu harus dicatat itu. Nah, lalu apa lagi yang perlu dicatat hari ini, yaitu apakah dalil ahli sunnah wal jamaah mengadakan ijtima, baca yasin dan tahlilan dan bersedekah dihadiahkan almarhum. Nah, dalilnya pertama dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu dalil pertama. Artinya orang-orang ini membaca doa, ya Allah ampunilah kami dan bagi saudara kami yang sudah berdahulu dari kami. Yang berdahulu artinya yang mati terdahulu. Jadi yang budi mendoakan lawan yang terdahulu mati. Berarti amal-amal yang hidup sampai lawan yang mati itu Quran. Itu harus dicatat kita. Satu dalil Quran, ya kan? Yang kedua, orang baca yasin, tahlil, bersedekah seperti malam ini nyembali kambing, nasi putih, tapi jaga diatis saja makanan, siapa makan diatis, makan untuk kambing. Ada ulun yang kena beli kalinya kita makan kambing sorong-sorongan saja. Kambingnya sih aja juga. Kasihan kambing Habib Ali sih aja ada di Macapura. Guru-guruan man habaib dan kadang-kadang biasa juga sarung makanan di atas. Kadang-kadang kambing, kadang-kadang bubur kacang sup. Dingin bubur kacang supnya, baru aja.
timbang-timbang nang ini pang berikan sarangan dan kenapa kuaci ada sopor juga sebenarnya senayan ada jual dihirup-hirup minta artinya duitnya tak ada aja minta paham lah hanya duit kan kalau duit kenapa Masya Allah. Nah dalilnya lagi kurang baca yasin kurang apa tadi bertahlil kurang bersedekah macam-macam itu tadi amal soleh kan itu kan nah amal soleh apabila amal soleh nah itu wal amalu sholihu yarfa'uhu amal soleh Tuhan mengangkat. Nah apa arti mengangkat? Membalas. Apabila membalas sampai kada ikan mengirim surat lalu ikan balasnya sampai kada amalnya kada sampai membalas. Nah dan lagi dalilnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala mengganda-gandakan amal orang yang dikehendakinya. Jadi kita baca yasin dapat pahala 1 huruf 10. Tuhan menggandakan yang 10 itu digandakan sekadar niat kita ujar kita gasan Allah abah lalu diulangkan Tuhan 10 ulang gasan abah gitu kita ada ulang dalilnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Dalil lagi man dalladhi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifu adhafan mudha'afa. Ya kan? Banyak itu dalil yang kita hendak masalah. Nah itu banyak itu. Dan lagi dalil yang daripada dalil tiap-tiap orang mati hukumnya fardu kifayah disumbahyangkan. Ya Allah, bagi orang mati jangan disumbahyangkan, maka hukumnya berdoa sekampungan. Mesti sikung ada yang menyumbahyangkan supaya sekampungan jangan berdosa. Sedangkan yang disumbahyangkannya hidup ke mati kalau masih hidup disumbahyangkan cobaan. Jadi kalau ini bupatinya masih hidup suruh berapa sini kita sembahyang maya sarit sirine mensirin sarit berdiam meja bupatinya berdiam tapi kodin lawan anu kapolres di kios ini habis baru keterak datang menari nah bawa senjata bupati ini kan kepala daerah halus Jawa tapi anak banyak anak ada 25 juta anak kada ya Allah kada. Nah Agus saja banyak bisi anak jadi wali beratakan kan untuk membisi 2 anaknya si kong picak si kong rempot ya ada. Anu itu nang hidup kan menyembahyangkan sama-sama mati kah? Nah hidup ya Allah nah belum jualan ya Allah cara tadi Johor ya Allah Haji B.A. Bini Haji Mahri ya Allah mati untuk ilmu mulai dimurung nuntut ilmu kekerasan sampai kemari balik ke rumah nuntut ilmu nah mati nuntut ilmu nah tapi sembahyangkan Johor namun menyembahyangkan hidup udah kan mana buktinya tawa nah iya berarti yang hidup menyembahyangkan artinya mendoakan lawan nang belonjar matinya nih hukumnya fardu artinya disuruh ya Allah ya hanya amal yang hidup pada sampai orang mati kenapa jadi sembahyang fardu kifayah ada kalau misalnya fardu kifayah lagi nyata aja ya ada aja manusia nang mengadakan amal orang hidup ada sampai orang mati ada lagi dalil nah
wa anna sa'yakum sawfa yura, apa galian nyawa akan nyawa lihat balasannya. Iya kan? Ikan kawin, limbah kawin, bisi anak, iya kan? Nah, mati ikan, lalu si bini tadi, ya kan? Mengadakan tahlilan. Anak ikan mengadakan tahlilan, ya kan? Niatnya dasar ikan di kubur. Nina umanya si anaknya bini lah ikan. Nang jadi inya kah jadi bini ikan kalau bakasnya bagawi rontonya. Ya kan? Baik ikan mana ini? Ulun terima anak pian. Ya Allah, berarti wa anna sa'yakum usaha kita. Kita berusaha kawin ya Allah. Nah hasil kita berusaha, ya bini mah, bini ini membalas kita, apa salahnya? Usaha kita lah. Nah, anak orang pulang ikan tahu aja. Usaha kita lawan umumnya, pokoknya anak ini usaha kita. Jadi usaha kita sampai kita jadi nawahan nasihatnya sopayuro, iya itu lalu kita harus jamaah. Nawahan lesal insan illa masalah itu pun lalu kita harus jamaah. Lalu misalnya bukan babini, bukan beranak, tapi kita ini bakal kawalan atau mati kita. Nah, ini kita bakal awal tadi usaha kada. Lalu awal tadi mengirimi itu ngarannya karena ada hubungan bakawal, lalu ini mengirimi berarti hasil usaha kita juga usaha kita bakal awalnya kita. Ini wa anna sa'atum sofayura lawan wa anna sa'atum illama sa'ajulan itu ngarannya. Itu ya kan? Nah ini supaya harus dicatat, supaya dicatat. Warga hasil beruntungnya, kadang lain ahlussunnah wal jamaah ini gawiyahnya wa anna hadza sirati mustaqimah. Itu jalannya Rasulullah SAW. Rasulullah pada suatu malam kadada di rumah. Abu Hurairah ini menunggu kadada keluar Nabi, lalu takuni masih rumah sini kadada mereka Abu Hurairah ini bagaimana di mana Nabi kadada musia diculik kurang, musia dibunuh orang kenapa orang kesan mencari restu kemari sekali mata ke atas melihat cahaya. Nah cahaya di atas, cahaya itu timbul dari bawah, lalu dilihat dicarinya bintangannya itu sekalinya pas di kuburan baki ilgorpet cahayanya. Nah artinya mesti Rasulullah di sini. Waktu itu kuburannya sudah dipasang regol. Tiap regol kan dipasang fondasi. Abu Hurairah daripada anak dekat Nabi bawa fondasi itu di lubang lawan maka ada bisi alat lawan tangan. Jadi tangan ini diulahnya dikalikan ke tanah, tangan dikalikan ke tanah, bola luang, bola lubang sehingga awak masuk, kawa menyebelah, lalu sampai ke Nabi. Kadawan menagur Nabi Muhammad berdiri di atas di iga kubur berdiri, lalu diperhatikan oleh Abu Hurairah. Nampak gawian Nabi. Waktunya tengah malam, Nabi Muhammad berdoa minta ampun lawan Tuhan untuk dirinya dan untuk nang mati ini dan untuk semuanya muslimin muslimat. Di mana sih membaca doa itu? Di kuburan. Berarti Nabi itu mendoakan lagi hidup kepada orang sudah mati. Berarti Nabi itu melaksanakan ziarah ke kubur. Iya tak? Nah inilah ilmu-ilmu yang harus dicatat sebagai askar pembantu akal kita untuk melawan musuh-musuh akal.
masku ala al-khuffain badalan an ghusli rijlain fil wudu. Nah, harus menyapu di atas dua sepatu ganti dari membasuh dua batis pada waktu berwudu, ya kan? Tapi ini ada aturan kan? Gampang. Ini orang nih batal wudu, artinya asalnya wudu kan? Ya lalu batal basuh emuha berniat, lalu tangan, lalu kepala, telinga terserah aja. Hendak membasuh batis, oleh memacu sepatu, biar aja sepatunya ada. Sapu aja lombanya sepatunya. Cara menyapu ada aturan gana. Tumpeng menyapu langsung sembahyang boleh. Kalau saya dipacu sepatunya kalau saya. Mau dipacu sepatunya, basuh batis. Ini indah basuh batis gantinya nyapu sepatunya boleh. Ya kan? Nah ini. Waktu sunnah kadang-kadang bukan harus lagi sunnah menyapu apa hukumnya, kadang-kadang harus lagi sunnah, tapi kok masuk kepada ia yusannu artinya kadang-kadang. Apabila huruf qaf masuk kepada fi'il mudhari maknanya kadang-kadang, waya-waya, ya kan? Nah itu. Ya kan? Lamun nyakot masuk kepada fi'il mudhari litahqiq pasti. Kama idza tarakahu raghbatan anis sunnah, sebagaimana apabila ia meninggalkan akan mas'ul raghbatan anis sunnah karena inya kada katuju mengerjakan sunnah Nabi. Di hati ini ada kada katuju mengerjakan sunnah, maka hukumnya sunnah menggawi. Ya kadang-kadang bersunat saja. Lalu hati hendak indah dilawan. Nama lawannya itu hukumnya sunnah. Semalam sudah ada kalau kaidah tiap-tiap ya kalau barang nang disunatkan dan kada hilaf pada wajibnya maka itu makruh ditinggalkan, ya kalau dan tiap-tiap yang artinya makruh ditinggalkan itu sunat digawi, ya kalau sudah ada kaidah semalam. Lalu ifari al-Rasulullah al-Akbar karena inya misalnya hendak mengutamakan akan membasuh yang lebih afdal. Nah itu sunat kadang-kadang sunat. Awsakra pijawaji atau inya ragu-ragu boleh adakah? Nah lawan orang ini sunat. Wa kana mimman yuqtada bihi dan ada lagi syaratnya orang ini ada bisi bini atau ada bisi anak. Nah menuruti artinya jadi ikutan. Jadi sunnatnya ma'uluakan dan sunnat sarannya. Allah jaga pinasi karaya tahu atau inya merasa di hati kada hendak masuk sunnat. Wakada isairul khosna ini mengatakan apabila kada di dalam fikih hukumnya hilaf. Mengatakanlah kalimat kada di dalam kitab fikih hukumnya hilaf. Seperti ini masuk pada seluruh nang rukhas. Apa nang rukhas? Nang harus ya kan? Samunyaan nang harus itu apabila hati kita tuh hendak indah menggawi, nah sunat hukumnya menggawi. Misalnya orang musafir, ya kan? Dibolehkan, diharuskan sembahyang jamaah, ya kan? Diharuskan sembahyang qasar atau orang garing diharuskan sembahyang jamaah tapi kada boleh qasar, ya kan? Nah apabila kita yang diharuskan ke itu hati kita ini asa kada hendak menggawi qasar atau kada hendak menggawi jamaah, maka hukumnya kita menggawi jamaah dan qasar sunnah bukan lagi harus.
Istilahnya Tuhan memberi keringkasan, kita melaksanakan keringkasan itu hukumnya sunnah. Jadi ambil secara ringkas saja. Apabila orang garing, ya kan, hendaklah sembahyang itu jamaah. Ya kan? Nah misalnya aja Zuhur Asar, Maghrib Isya, kurangnya garing, lalu pukul 6 kurang seperempat baudu lima itu lalu sembahyang Zuhur 4 rakaat, ya kan? Hanya Asar 4 rakaat. Tuntung itu Maghrib lah. Lalu Maghrib sambung Isya pulang, sekali baudu 4 kali sembahyang. Hukumnya sunat. Itu misalnya, ini yang aku alhamdulillah bisa melaksanakan lawan umatku waktu silih garing dan abahku waktu silih garing. Ini nyamannya agama Islam belajar. Sekali aja bodoh. Tapi sembahyangnya hampir juga. Ini orang garing dan belajar. Ya hanya orang belayar, kalayarnya pulang 90 kilo, ada melawan 100. Nah itu sembahyang Zuhurnya lawan Asarnya boleh dikumpulkan dan dua-dua aja, ya kan? Nyaman tak berdahulu sembahyang Asar di waktu Zuhur boleh, jamaah takdim karena aja sembahyang Zuhur waktu Asar aja boleh. Asal nang 4 aja, nang 2 jangan dipotong-potong subuh, nang 3 jangan dipotong-potong Maghrib. Ya kan? Nah itu. Dan subuh jangan dicampur-campur lawan Zuhur. Subuh jangan dicampur-campur lawan Isya. Ada kawan dijamakan ya kak. Nah itu. Pahamlah. Nah itu. Masya Allah. Apabila Tuhan memberi keentengan, kita pakai. Hukumnya memakai keentengan itu sunat. Mana dapat pahala sunat, mana gawian enteng. Sebab tujuan Islam enteng. Kadada Islam menyuruh barat. Nah jadi disinilah kita tahu, janganlah kita balampah amalan nang supaya gancang. Sebab apabila gancang lah ada nang barat-barat kita seorang mangkat. Dan ini lain zamannya, ini banyak aja sudah motor unjul. Jamaah, nah ini atau ini cakupan lamun basalan macul sepatu, apalagi ikatannya talinya sepatunya bilang banyak benar. Salah maculin itu dulu ini ada sampai berjamaah. Nah kalau usah lagi sudah kita membasuh batis sepatu, basuh sepatunya. Nah sembahyang dan sepatu. Tapi aja kena aturannya memang sepatunya ibakan lawan tari sapi. Kalau dulu ada kena aturannya ada sepatunya kalinya boleh. Bang sepatu nang buruk, mana sepatu nang buruk rusaknya itu. Dan malah sepatunya buruk. Ada kena aturannya belum tuntung lagi. Wakat wajibu. Nah dan kadang-kadang hukumnya menyapu di atas sepatu ini wajib. Nah wajib kalau sunat padahal wajib. Macam apa yang wajib? Nah idah hadasah bahwa labisu ma'un yakil mashafakat. Apabila inya batal wudu rahat memakai sepatu dan inya bisi banyu, cukup basan menyapu aja, ada cukup basan basuh. Kan arti basuh itu banyak mengalir, arti sapu itu ya saya ada lah banyaknya. Banyaknya dikit benar, wajib sapu, jangan dibasuh. Nah, wajib hukumnya. Inilah hukum adalah wala bisuhu. Bah komplit ketua kalau datang pangan
karangan Hadramaut hanya pikihnya aja baluman lagi ikan tasawuf nang dikarang orang Hadramaut. Nya dasar turunnya di situ, turunnya ilmu nang hebat bujur di situ turunnya. Di lainnya obah saja, di lain-lain tuh obah nang masih utuh lah dasar orangnya, akhirnya masih murni lagi dasar sifat. Waqafiyah jibu abis al-tawaqafa alai idrokunawi arafah atawa terhenti di atas menyapu memperdapati seumpama ukuk di Arafah. Lamun bersalangnya maco sepatu mbak bagus ada sampai ukuk di Arafah, jangan berpacu sepatu lagi, sapu aja, buka lagi asal sampai ukuk di padang Arafah. Nah ini perlu dicatat juga. Urang ukuk di padang Arafah artinya di padang Arafah itu batas Arafah, jangan di luar batas. Pahamlah? Nah, jadi walaupun dalam motor aja asal motornya termasuk di batas Arafah, dalam motor aja jangan dipaksakan kemana, ke tenda ini dipaksakan, mesti ke hemah dipaksakan, jangan motornya aja dah marakan kapal sisa. Antam nasi bungkus dalam motor aja, mbak dalam motor aja bisa sudah, apalagi ini basi motornya kadang andai mana hemah. Andai kata pang di padang Arafah situ ada pohon kayu, dahannya sampai ke sekumpul sini, lalu kita ukuk di atas dahan sini ya, soalnya bak urut kan orangnya, duduk pancung kos itu menyedahannya ada di sini, nyeberaya dan sana hukum sampai itu kan. Ini pikirnya mengkata sawah lagi mana? Dahan yang di Madinah ada di sini. Umpat bertingkut lonang di dahan aja, tabak terakhir aja lonang dia. Awal-awal atau inya menyampati hendak melontar, hendak melontar. Amunnya basalang memacu salat kan sampai melontar, artinya kalau usah wajib napa menyapu aja. Apalagi awal-awal wadah, nah atau pada sampai tawakul wadah pada sampai ditinggalkan motor, sudah kalau usah perlu tawakul wadah. Nah ini masalah tawakul wadah atau wawidah. Ini dua kaulnya, ada mandakan wajib, ada yang sunat. Ini perlu dikaji yang dua ini. Kenapa? Karena bini-bini itu kan apabila tawaf dalam masjid, kalau datang di pasar ada masjid, lalu datang ambulan itu datang bulan, nah macam apa? Maka ini anak bulan. Nah, atau lelaki yang jiwa, ya kalau repot, ya kalau, nah, lalu kita lantaran ada ilmu dua, tawakidah ada yang mengadakan sunat, ada yang wajib. Waktu kita hendak nang indah, umpat kawan tahu nang mengadakan sunat aja, jadi kan ada kepadaan umpat nang sunat, maka itu perlu juga, perlu itu dicatat, perlu dicatat. Inya sudah dikatakan Imam Ghazali, ilmu manusia adalah ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu apa aja. Sanyaan nang harap-harap mulai Nabi Adam sampai ke habis dunia, nang alim-alim kumpulakan balataan, nang kaya apa gojang ilmunya banyak kalau ya
ya ujar Tuhan wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Ya karena kayak nyawa beroraan itu iya benar nang banyu nang di jarum diculupakan kalawat diangkat jarum culupakan kalawat diangkat pula jarumnya. Adakah banyu di jarum itu? Kedada. Nah, nang sudah nang kayak ini lalu misalnya kita ada dapat ilmu sedikit aja ganar hidung sudah pada muha, nah pangarannya ganar hidung pada muha mun ajar Allah bapak apabila ganar hidung pada muha paneh ngarannya kalau paneh cobek artinya hanya ilmu sedikit saja sudah pindah arah banget. Padahal daratan alim-alim kumpulakan jadikan segondang ilmunya ya kau Tuhan iya benar jarum dianggap ke lautan itu ya ilmu Tuhan. Nah lalu culupakan jarum ya kita keluarkan jarumnya ke lautan. Adakah banyak di jarum sungai? Ada. Artinya ilmu yang kayak kita ini ada itu sebenarnya ilmu ampun Tuhan samanya. Sebab kayak kita ini baharu, arti baharu itu ulahan. Nama Allah siapa? Tuhan apabila sih nama Allah berarti ampunnya siapa? Ya sendiri juga kita ada di. Nah matinya pun kita ini pakir, arti pakir itu papa, arti papa itu ada bisi apa-apa. Rane sampak ada namanya sampak itu ada kalau dalam ada bumi lagi awal jumu'ati jadi kena ada yang baca jumu'ah ada yang baca jum'ah jangan bertempelengan baris itu aja bujur aja keduanya atau luput sembahyang Jumat. Nah ini lazimat kok lamun sembahyang Jumat wajib lawan inya. Nah masalah yang kurang pada wajib sembahyang Jumat ada gitu pembicaraannya ada gitu in lazimat kok awil waktu atau habis waktu lamun salam ngacul apa sepatu waktu habis rupanya sibuk ngapa sekolah sampai waktu sedikit benar lagi jadi saya sudah kalau sama aja sepatu dia sembahyang sepatu aja udah banyak asal sekolah rakaat aja asal solehan rakaat aja apabila kalau rakaat hukumnya adaan itu mengganggu adaan kah kodoan kah sampat kah rakaat ada kami itu aja dari sampat rakaat adaan ini nggak terjadi subuh ini kodoan adaan kah kodoan kah ragu-ragu adang lo hitung-hitung mayu kah rakaat kadara menyamayu rakaat nang potong nang sunat-sunatnya Allahu Akbar usaha tinggal alhamdulillah tinggal walaupun aminnya tinggal Allahu Akbar tinggal sami Allah tinggal nang sunatnya tinggal nang wajib-wajib aja nang digawe sampat kata-kata rakaat sampat rakaat hukumnya subuhnya adaan belajar sampat apa itu adaan kalau mencoba menyang wajib-wajib berjalan menggari ini sampat rakaat namun ditambah wajahnya ada sampat nah lalu diharasi wajah dua dan mengajar sunat nah hukumnya haram nenek kena maka rajin mana terjadi nenek subuh ya Allah apalagi jamnya ada senanah pulang nah jadi itu kalau diguyang-guyang aja itu ini kayak air waktu ini kata kalau waktu siang aja au inqadi asirin atau lepas menyelamatkan apa anu inqadi asirin lapas kawanan lamun salah membeli sepatu kawanan buka kalau
ada usaha kita yang perlu mengacak tawanan itu yang perlu. Wa kharaja birrijlain masuk hukmin waridah. Nah, keluar daripada kata-kata rijlain tadi dua kaki menyapu sabuting aja sepatu. Kalau kaopang sabuting aja nang disapu nang sabutingnya dipacul jadi batas sebelah dibasuh. Nang sebelahnya sepatu aja kada boleh itu. Ya ada kada boleh. Ayo aja biar mati yang baca ini mati untuk ilmu dua. Juntah. Kadang kada percuma kada. Apalagi sudah dikatakan kita ini jalan kita ini adalah cinta. Orang cinta itu hancur di lautan nikmat. Ya kalau apalagi arti hancur itu. Arti hancurnya kada kawa keluar daripada laut itu. Arti kada kawa keluar kita ini seakan-akan urang nang balawasan lamas di dalam lautan wa in ta'uddu ni'matullah. Balawasan kena aja dalam jam-jam kisahnya aja dalam jam-jam hakikatnya di dalam nikmat. Buktinya bah mengalaman tahu lagi na kamu lembut mengalaman. Nah mikirakan mulai intan gona aku jual nukar Mercedes bahasa lagi ya makulkan kehilangan pulang hanya nyaman kada bisa keluar daripada lautan nikmat. Rahat sembahyang pak ya, pinanya dikam di dalam keimaman, hakikatnya di dalam nikmat. Lautan nikmat, ini pinanya yang di dalam langgar, padahal di dalam nikmat. Jangan orang di dalam rumah, kesahnya aja dalam rumah, padahal di dalam pokoknya kurang cinta itu kada bisa, kada kawa, memang kada kawa, keluar dari lautan. Andaknya di pangrasaan, bukan di kataan. Tinggal berjalan itu merasakan itu terserah aja, hendak semangat terserah, hendak sekurang dari semangat terserah, hendak sehari semalaman mengkawa ayo, hendak seumuran kalau berguringan lagi kalau boleh. Mbak Nabi aja goreng. Iya lah. Artinya pinanya aja di dalam kantor padahal di dalam nikmat. Nah itu jadi kita dalam kantor senang mati, dalam jamban senang, dalam perimaman senang, dalam langgar senang, dalam rumah senang, dalam toko senang, dalam lampu senang, dalam dukung senang. Asalnya sudah misra banget yang bahwasanya ada bisa keluar dari lautan wa in ta'uddu nikmatullah subhanahu. Nah itu dah pahamlah. Mudahan mati rahatan kayak itu, rahatan nampas kekancangannya itu, kekancangan kayak itu adalah datang Ajrail. Dia kredit kayaknya mencabut. Biarnya datang kredit mencabut biara masalah. Ini kita nyamannya ini mati nyaman. Amun amalan kan nyaman, mesti matinya apa? Nyaman. Menurut orang itu sakit, matinya apa? Nah ya. Nah mudah-mudahan ini sasar berparah orang kubur ada yang menjauh. Kada ada. Maka munnya mati bini umpat lah. Kan nyokon na umpat. Ada hukumnya kadang-kadang suruh umanya tu cium dua minggu. Melihatnya hidungnya kapas, mata kapas serem. Serem, apalagi pulang nang tukang mandi ini, pulang nang tukang kapan memupuri, pulang saling
Kenapa ya ukur nungkang dia kenapa ada? Kagak ukur sakandang apa orang nyamber besar kampungnya. Malenteng kurang jangan cari banyak bahan itu. Napanya cendana lawan kapur barusnya itu bah. Ini bilang ya Allah betapa. Itu anunya itu jangan tadi banyak jual apa kapasnya tak mau jadi pas itu yang seolah-olah kamu banyak orang kadang itu kadang nah sekira manis dilihat jadi menciumkan hukumnya apa pulang perlu dicatatnya mencium mata lagi kurang mati hukumnya sunat. Artinya gawian Allah Ta'ala terhadap Rasulullah. Arti sunnatnya kan Tuhan menggawi terhadap Rasulullah artinya. Nah ujung dari Muhammad berlaku Allah melakukan iya itu kita disuruh menurut iya itu mata hagi cina dicium mata hagi jangan mencium ibunya mata hagi sini cium nah mencium itu menang betapa di sini apa sih yang mencium dia kalau ada hinggap depan maaf aja lah kemandian-kemandiannya kedua dia aja karena mengapal habis sudah habis nah hanya ya kayak itu berataan kita naik apabila pada tahu ya pada tahu apabila habisnya sudah menyabis sudah urusan untuk pandulan muat itu akan sakitkan urusannya siapa menyemuatkan umat mati berdulu sakitkan awal udah dari itu udah mati kira-kira lambat jauh lagi lah memang dibawa kapas cindana kapur barus jalan 3 lapis kain putih itu yang dibawa sejadah tinggal tasbih apa tinggal apalagi orang itu tasbihnya 1 juta ini harganya nah asli ya entah kenapa bagi salah itu lah ya itu sudah tak mati sudah siapa mati habis saja ojana umah anak abaikan guring aja padahal mati gaungnya padahal guringnya abaikan guring bah malam cari abah mana guring di mana sih guring mulai paham maksudnya anaknya mulai paham dan kuitan tak mulai tenan dulu kuitan mati abahnya yatim orangnya nah siapa yang yatim itu ya apa yang di Madinah itu yang anak waktu yatim kahata ini fil jannah kapil itu ya Abu Thalib yatim situ ya Nabi itu dalil bahwasanya Abu Thalib masuk surga mukmin indallah ana wa qabilul yatim fil jannah siapa yatim Nabi siapa kafir mufrad kula nah dalam kitab Kasnal Maqalib fi Najati Abi Thalib wagas ukhra kala yajus lagi masih wahidatun jenawi aqwa kama untuk kurang bisik batis sebelahannya sebelah juga yang disapu ya Allah nah ini habis wabil uduri menatapnya bir rijlain al-ghuslu ya kan wa kharaja dia udu al-ghuslu mandi nah lama orang mandi wajib lalu sepatu ganti membasuh betis sepatu aja kada kawah mandi wajibnya mesti sepatu mesti pacul
Kalau kawan ini sepatu kalau kawan sudah bercabur, kawan bagi helm pada bacol senyalnya. Wa idaratul najasah, menghilangkan najis misalnya. Nah, itu mesti dipacol katanya sepatunya. Kalau ya jelas mukakadawa, ada harus, ada boleh, masrohutain, pihima, pilogusri, wa idaratul najasah tadi. Wasal kejawab masih ala kulim min al-qufain hal ayyal basau ba'da taharatin min ubuin al-guslin al-tayammumin. Dan bermula syarat, nah paham aja Allah itu syarat tak? Nah, harus menyapu atas tiap-tiap dari dua khuf bahwa memakai akan dia sesudah bersuci baik wudu maupun mandi atau tayammum. Lalu takdirna bukan karena ketiadaan air. Kamilatin nang sempurna. Jadi syarat pertama kita sebelum memakai sepatu sudah berwudu sesempurnanya. Paham kan? Limbah sudah sempurna wudu pakai sepatu. Lalu batal. Nah wudu nang ini nang boleh menyapu apa? Sepatu. Ganti japon basuh batis. Nah, ini. Jadi sebelumnya itu mau wudu biasa juga dulu, basuh batis juga dulu. Ini syarat pertama nih. Di al-layar min badanihi lum'atun bila taharatin fala yujzi'u lubsuhu qabla kamaliha. Yaitu alam kamilahnya, jangan tertinggal dari badannya sepotong nang kada disuciakannya, maka kada sah memakainya sebelum sempurnanya si taharah tadi, ya kan? Nah, jadi contoh makan dulu wudu, soal dibatas dibasuh, hanya memakai sepatu, lalu batal, lalu berwudu. Nah ini yang boleh membasuh di sapu atau menyapu pekerja ganti membasuh batis. Li'annahu Rasulullah SAW, nah ini karena junjungan kita Rasulullah SAW lam yurakhis fihi illa ba'dahu, tidak ada Nabi itu menyuruh pada masjid kecuali ba'da kamalih tohara, ba'da kamalih tohara, ya kan? Nah itu wal ibratu fil kamal, wal ibratu fil kamal, nang dipandang pada sempurna tadi bistiqrarul qadamain, yaitu dengan tetap dua qadam apa nih tumit, dua tumit. Kalau ghasala rijlan wala bisa kufaha, maka jika dia membasuh sebelah batis hanya dipasangnya sepatu yang batis sebelah itu juga. Lalu summal ukhra, hanya membasuh batis yang sebelahnya. Sesudah contoh membasuh batis yang sebelahnya hanya wala bisa kufaha, membasuh memakai sepatu yang sebelahnya pula. Umira binaskil ula min mawdi'il qadam wa rabbiha, disuruh nang ketambayan tadi pacul pintangan tumitnya, ya kata pintangan tumitnya hanya boleh kakak, itu caranya. Wa yujzi'u ghusluhuma fil khufi qabla qararihima, dan cukup membasuh keduanya pada khuf, membasuh dua batisnya pada khuf sebelum tetap dua qadam tadi, ya kan? Dua qadam tadi. Wa yadurul hadasu dan merusak akan masul khuf anu oleh batal wudu sebelum untuk, ya kan? Qabla usul lil qadam ila qararihi, qabla usul lil qadam ila qararihi, itu artinya qabla usul lil qadam ila qararihi. Nah, wa syartuhu an yakuna al-khuffu tahiran. Nah, syarat yang kedua bahwa si sepatunya yang telah disapun ini suci, sepatunya jangan naik najis. Walau mabsudan, walaupun olehan merampas. Wawahaban
emas, sepatu emas, wah, walau tadi pak, Fa'in kana najisal ain, lamun najis bandanya, amaka najisan bima la yuqahu atawa kana najis yang kalau dimaafkan, lam yajus mashu mutlaqan. Kada boleh menyapunya, harus pacul, batis jual biasa. Lalu salah oleh negara, li adami imkaniha, ya kan? Maha kauniha al aslah. Li adami imkaniha imkanit toharah, ya kalau maha kauniha toharah al aslah. Wa ghairu toharah tabaun laha. Habis. Aw bimakuin anhu, aw bimakuin anhu, atau dengan yang dimaafkan daripadanya, ya kan? Atau yang dimaafkan daripadanya. Fa'idha masaha mahallan najasah, apabila yang dimaafkan najisnya lalu ia menyapu di tempat yang kena najis yang dimaafkan, fakadzalika, artinya lam yajuz juga. Fakadzalika lam yajuz juga. Wa illa lamun kada, artinya bukan menyapu di tempat yang kena najis. Nah itu tetapi yang kena najis jadi di bawahnya. Nah istabah salah wa gharabul aja di bawah sembahyang dan lainnya. Jadi pokoknya sepatunya jangan najis. Atau najis juga tapi najisnya dimaafkan. Lamun najisnya dimaafkan, janganlah disapu pintangan karena najisnya. Harus yang karena najis dimaafkan itu dibasuh dulu. Nah, minta. Wa an yakuna, dan syarat lagi keadaannya si sepatu qawiyan, artinya masih kuat lagi sepatunya, kada nyinyir. Yumkinu walau dimasyaqqat tatabul masih alaihi, artinya kawah walaupun malih berturut-turut berjalan di atasnya, artinya kawah di bawah bulik-bulik berjalan, itu arti kuat. Wa in kana labisul muqidan, sekalipun memakainya muqidan orangnya muqid, tahu kan muqid? Rengkot pakai set ya kan. Summa wajib binisbah lil musafir wa muqim ayatun biasa yang terdapat bila nahlil. Kemudian yang wajib dengan nisbah bagi orang musafir atau muqim bahwa keadaannya sekira-kira awalnya berbulik-bulik memakai sepatu tadi dengan ketiadaan sandal. Jadi maksudnya sepatunya itu ya kita ya layak pakai lah, entah bahasa orang ini layak pakai. Dirhajah pada keperluan Allah kita kau bumdatil bsihi. Nah, nang berbulik-bulik dipakai semasa harus menyapu khuf. Ini menyapu khuf batasnya itu kada nang sebulan bang kada. Itu lamun orang nang balayar selama di pelayaran yaitu 3 hari 3 malam. Kalau orang nang kada dalam pelayaran sehari semalam aja. Itu batasnya. Jadi dalam sehari semalaman itu atau 3 hari malam itu si khufnya kawan dipakai untuk keperluan seorang apa diurus. Itu nengaran sepatu kuat ngarannya. Lamun dipakai sehari semalaman untuk ada kawa bungkas berarti kada kuat ngarannya.